السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk ke hari 10 ya. Kalau Muhammadiyah 10, kalau pemerintah 10. Apapun itu, bahwa Ramadan ini harus bisa mengantarkan kita kepada pribadi yang bertakwa. Sejenak kita evaluasi hari-hari di bulan Ramadan ini yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani. Apakah sudah ada ciri-ciri ketakwaan di dalam diri kita ataukah belum? Karena khawatir kalau seandainya belum ada ciri-ciri ketakwaan di dalam diri kita, kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, kita merasakan nikmatnya qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, kita merasakan nikmatnya berpuasa. Ini adalah merupakan ciri daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bukti kita menjadi pribadi bertakwa adalah salah satu penyiapan diri kita menuju pribadi yang terbaik nanti di akhir zaman. Bahkan sekarang sudah akhir zaman. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ayat dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Kata Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sudah dekat bagi manusia hisabuhum, perhitungan mereka, hisab amal mereka. Kapan kita dihisab? Adalah hari di mana manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di mana alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya Allah semata yang ada pada saat itu. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan kepada dirinya, apakah ada Tuhan selain diriku? Apakah ada zat selain diriku? Kemudian tidak ada yang menjawab, hanya Allah semata yang tersisa pada saat itu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan surga tetap ada, gitu ya, kemudian neraka tetap ada, tetapi menunjukkan bahwa semuanya adalah makhluk yang khaliq hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka manusia di dalam keadaan yang ghaflah, dia lalai, dia lengah daripada hari hisab. Terkadang kita sangat sulit, gitu ya, kalau kita berpikir bahwa ketika manusia itu sudah wafat, sudah meninggal, kira-kira apa yang akan dilakukan manusia? Ketika tidak didasarkan dengan keimanan kepada Allah, maka sudah manusia mati jadi tanah, selesai. Ada sebagian di antara manusia yang menganggap bahwa kalau sudah mati ya sudah, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari hisab. Namun tidak dengan kita. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam surah An-Naba orang-orang kafir yang dia tidak menganggap atau dia tidak menyangka
dirinya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa orang kafir mengatakan? Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya saya tahu akan ada hari pembalasan, kalau seandainya saya tahu akan ada hari perhitungan amal, maka saya tidak akan merasakan itu. Ya Allah, kalau seandainya saya jadi tanah saja, saya tidak mau merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Kenapa? Dalam tafsirnya, karena pada saat itu semua makhluk, hewan-hewan gitu ya, itu ketika meninggal dihisab oleh Allah sudah jadi tanah. Sampai kambing yang bertanduk dikatakan, kenapa menanduk kambing yang tidak bertanduk? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya, hewan itu ketika sudah dihisab sudah jadi tanah. Tetapi manusia, dia akan mendapatkan akibat daripada yang dia sudah lakukan di dunia. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah diturunkan ma ya'tihim, datang kepada mereka, min dzikrin, dari peringatan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang senantiasa baru, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Mereka hanya mendengar, tapi mereka kemudian bersantai-santai. Iya, tapi tidak ada ihtimam, tidak ada semangat, tidak ada mujahadah. Mereka begitu saja mendengar. Mereka mendengarkan azan, mereka mendengarkan tausiah-tausiah, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan di dalam dirinya. Disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai terhadap peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Bu'istu ana was-sa'ati kahadhihi min hadhihi atau kahataini. Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus bersama dengan waktu hari kiamat itu seperti jari telunjuk dengan jari tengahnya. Artinya amat sangat dekat. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yuthbitul jahl wa yashrabul khamr wa yadkhiluz zina. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthbitul jahl, banyaknya kebodohan pada saat itu. Akhirnya seseorang dimintai pendapatnya, dimintai fatwanya, dimintai hukumnya. Mereka karena tidak disertai dengan ilmu, fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa yang dhal mudil, fatwa yang sesat, bahkan menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa yashrabul khamr, di antara ciri hari kiamat juga adalah maraknya peminum khamr, maraknya berzina. Sekarang kalau lihat kayak nauzubillah summa nauzubillah, ketika di HP sedikit scroll, ya Allah, ada yang duduk berdua itu ngobrol Allahumma shalli ala Muhammad, ya ngobrol gitu ya di TikTok, Instagram atau apa, atau Facebook atau apa, YouTube gitu. Kemudian bercerita tentang aibnya di masa lalu, tentang persinahannya, nauzubillah summa nauzubillah. Mereka bangga dengan keburukan yang sudah mereka lakukan, kemudian diumbar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, tapi kemudian kenapa mereka membuka aib diri mereka sendiri? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita terkena fitnah-fitnah di akhir zaman. Juga Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam perkataannya, irtahalatid dunya mudbirah, dunia berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat datang
menjumpai kita. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah. Maka setiap daripada dunia dan akhirat itu ada generasi-generasinya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi generasi dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Hari ini di dunia ini adalah hari untuk beramal, bukan untuk dihisab sejatinya. Hari untuk senantiasa menuai atau hari senantiasa menanam amal-amal kita. Nanti di akhirat akan ada hisabnya. Wa ghadan, kata Ali, hisabun wala amal. Nanti di akhirat adalah hari hisab dan tidak ada amal. Kita merasakan, kita menikmati capeknya kita qiyamul lail, kita akan menikmati jerih payahnya kita berpuasa, kita akan menikmati capeknya kemudian kita qiraah, tilawah, tadarrus dan seterusnya. Nanti suatu saat capeknya kita, lelahnya kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mungkin ada sebagian orang yang mencerca, hari ini kok masih ngaji-ngaji, hari ini kok masih ke masjid, hari ini kok masih, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Kata Allah yang digambarkan. Kata Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kata Allah, di dunia nanti orang-orang beriman akan ditertawakan, akan disinggung, akan ecek gitu ya, diecek apa ecek? Ya diecek gitu. Nah, gitu. Kenapa mereka hari ini masih ke masjid, hari ini masih sholat, sudah santai-santai saja, hari ini kok masih ngaji dan seterusnya? Mereka mentertawakan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika kita lewat dilirik-lirik tuh dia tuh soal ini dan seterusnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun. Ya, kayak gini kok. Hari ini masih kayak gitu, kuper dan seterusnya. Mungkin dengan ejekan dan seterusnya. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Tapi nanti kata Allah akan diganti. Yang tadi mengejek, yang tadi menghina, yang tadi mentertawakan, nanti di akhirat akan kita yang duduk di sofa alal ara'i yang zuhur. Kita melihat orang-orang yang tadi mentertawakan. Loh, kamu kok kembali mentertawakan saya? Sekarang tuh jadi kita yang akan mentertawakan. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diiqam, diazab, dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunianya. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah hari kiamat atau hari yang mendekati untuk hari kiamat. Tugas kita adalah apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari itu. Juga Rasulullah SAW di dalam hadisnya, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab begitu saja hari kiamat, karena ilmuha 'inda Rabbi. Ilmu tentang hari kiamat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Sebagaimana hadis Jibril di dalam hadis Arba'in, ya. Mata as-sa'ah? Kapan hari kiamat? Allah wa Rasul
bal mas'ul 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Saya tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau gitu, apa makna Tuhan? Apa cirinya kalau begitu? Antari dan amatu rabbataha. Ada di antara orang-orang yang dia melahirkan seorang anak, kemudian anaknya justru menjadi Tuhan daripada orang tuanya. Anaknya justru memperbudak orang tuanya. Hari ini banyak atau ada di antara orang-orang, barangkali anak-anak, yang kemudian dia malah memperbudak orang tuanya. Orang tuanya dikit-dikit misalkan diminta untuk ya diikuti, dikit-dikit diikuti, dikit-dikit diikuti begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Seorang anak menjadi generasi yang dia tidak punya mentalitas yang kuat di dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW jawab dengan pertanyaan tadi, ma'adadtalah, apa yang kamu siapkan? Apa kata rajulan itu? Ma'adadtu laha min kathirin min salatin wala sawm wala sadaqah. Saya tidak ada yang disiapkan. Salat saya pas-pasan, puasa saya pas-pasan, sedekah saya juga pas-pasan. Saya tidak bisa menyiapkan atau saya tidak punya persiapan apapun dari amal-amal ibadah saya. Tadi salatnya ya hanya mengatakan kami pas-pasan, yang wajib-wajib saja, puasanya puasa Ramadan saja, sedekahnya juga hanya sedikit. Walakinni ya Rasulullah uhibbullah wa rasulah, tetapi bekal saya hanya satu ya Rasul, saya mencintai Allah dan Rasul. Maka apa kata Rasul? Anta ma'ana ahbabta, engkau bersama dengan orang yang dicintainya. Maka dari sini kita akan bersama dengan idola-idola kita. Kalau ada kita yang sukanya David Beckham ya, maka di surga atau di neraka nauzubillah ya. Di akhirat nanti aku bersama dengan David Beckham. Kalau kita sukanya siapa? Ronaldo, ya nanti di akhirat akan bersama dengan Ronaldo. Terkadang ada Ronaldo nih pas waktu sholat isya ada pertandingan bola Piala Dunia, bablas sholat isyanya karena hanya untuk dia mementingkan supaya bisa melihat ya kreativitas daripada Ronaldo di dalam main bolanya sampai dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan sholatnya misalkan auzubillah summa auzubillah. Maka jangan sampai itu terjadi. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka hari ini kita sama-sama bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku cinta kamu ya Allah, aku rindu kamu ya Allah, aku mencintaimu, aku merindukanmu ya Allah, juga aku merindukan Rasulmu ya Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cinta ini juga harus kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Adalah dengan senantiasa mengingat Allah. Kalau saya misalkan beberapa hari tidak ketemu dengan istri, misalkan lagi pulang atau kemana, itu mesti diteleponin satu-satu, diteleponin satu-satu. Isinya cuma satu diteleponin, isinya dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon. Kenapa? Ada rasa kangen, ada rasa rindu. Juga orang tua kemudian ketika anaknya jauh kuliah di mana, gitu, diteleponin satu-satu anaknya. Bagaimana kabarnya? Kenapa? Karena ada rasa cinta di sana, ada rasa rindu kepada anaknya. Begitu juga ketika kita merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak istighfar yang sudah kita baca setiap hari? Berapa banyak sholawat yang sudah kita baca setiap hari? Berapa banyak tilawah yang sudah kita baca setiap hari? Anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan orang yang kau cintai. Oleh karena itu, cinta itu harus dibuktikan. Buktinya adalah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah dengan senantiasa menjunjung Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW dalam hadis, "Anna baina yaday sa'ah fitanan." Di antara hari kiamat itu ciri-cirinya adalah fitnah, banyaknya fitnah. Kaqat'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan. Ada terjadi fitnah di antaranya seperti malam yang gelap gulita.
seseorang di pagi hari dia beriman, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, sore harinya dia sudah kafir. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dia sorenya bermukmin, paginya dia kafir. Ini juga ya, kafir di sini bukan hanya kafir ucapan, bisa jadi amal-amalnya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus hati-hati. Apa contohnya? Ada seseorang misalkan lagi walimatul arus, sedang pernikahan gitu. Paginya akad syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ijab qabul gitu. Sorenya kemudian sudah buka aurat lagi, auzubillah. Sorenya kemudian dia meninggalkan sholat, auzubillah. Ini makna apa? Paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Jadi makna bisa jadi seperti itu. Dia lupa apa yang sudah dia baca setiap hari. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Seseorang yang duduk saja lebih baik katanya daripada orang yang berdiri, orang yang bergerak, orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berusaha, orang yang bekerja. Jadi ada fitnah di sana. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sekarang apa itu? Agak sulit kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tugas kita adalah supaya kita bisa mengenal itu. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakassiru qisayyakum, pecahkan semua qisiyah, busur-busur kalian. Wa qatta'u awtarakum, putuskan tali-talinya. Wadribu suyufakum bil hijarah, pukul pedang-pedang kalian dengan batu. Fa inna dakhala baghiyun ala ahadin minkum falyakun ka khairin adam. Maka jika jalan itu masuk atas salah satu di antara kalian, kata Rasul, maka jadilah engkau sebaik-baik dari kedua anak Adam. Kalau kita lihat kisah Qabil dengan Habil, Qabil terkena fitnah syahwatnya. Akhirnya kemudian terjadilah pembunuhan yang pertama di alam dunia, di mana Qabil, walaupun istilah Qabil Habil ini Israiliyat gitu ya, tetapi kemudian Qabil dengan membunuh Habilnya. Setiap ada seseorang yang bunuh, maka bukan pahala, iqamnya juga sama sampai kepada Qabil. Nauzubillah, subhanallah. Jadi, ikhwatal iman rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kenapa Allah menciptakan di surga? Kenapa bukan di dunia? Bukankah Allah ingin menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah fil ardh? Tapi kenapa Allah menciptakan Nabi Adam di surga bukan di dunia? Ini ingin menunjukkan kepada kita, hikmah kepada kita semua, bahwa manusia itu rumahnya ada di surga sejatinya. Namun di antara mereka ada yang tersesat. Dia tidak tahu jalan pulangnya. Akhirnya justru dia mengambil jalan pulang menuju neraka. Nauzubillah. Tetapi ketika seseorang itu tahu jalan pulang untuk ke rumahnya tadi, maka dia akan sampai kepada rumah asalnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengenal ciri-ciri daripada hari kiamat itu. Dari sinilah kemudian siapa generasi terbaik itu. Satu, teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman ini terkadang terkena fitnah dengan syahwat, juga dengan syubhat. Ada seorang ulama pada masa Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am ibn Ba'urah. Seorang ulama pada saat itu doanya mustajab, jadi ketika doa mesti dijawab. Seorang ulama pada masa Nabi Musa alaihissalam. Namun karena Bal'am terkena fitnah, justru menjadi musuh dalam selimut, ingin merusak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya yang terjadi apa? Doa-doa yang tadi diijabah oleh Allah runtuh seketika, rusak seketika.
Kenapa? Karena terkena fitnah dunia, fitnah syahwat, dan juga fitnah syubhat. Fitnah syubhat, kita belum bisa atau tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka yang bisa membedakan antara baik dan buruk itu adalah hati yang jernih kita. Hati yang jernih adalah hati yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, istafti qalbak. Ketika kita menghadapi kesulitan, mana yang baik atau betul, baik atau buruk, istafti qalbak, tanyakan ke dalam hati kita, apakah ini baik? Tentu hati yang di sini adalah hati yang jernih, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir iman rahimakumullah. Mungkin kita di dalam keislaman kita Islam dari lahir. Akhirnya Islam kita mengikuti apa kata Islamnya orang tua kita. Terkadang kita tidak tahu bahwa di antara kebiasaan mungkin orang tua kita ada yang belum sesuai dengan syariat, atau belum ada semangat untuk menjalankan keislamannya. Akhirnya kemudian kita harus bisa tahu, maka hal yang harus kita lakukan adalah an akuna musliman fi aqidati. Saya harus mengislamkan akidah saya. Saya harus memperbaharui akidah saya. Barangkali ada sifat di dalam hati ini, ketika ingin sholat, ingin dilihat oleh orang, kita ingin beribadah, ingin diperhatikan oleh orang, ingin didengar oleh orang, maka kita kembalikan akidah ini bahwa semua amal ibadah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara amal para ulama, diterimanya amal itu ada dua. Satu adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, satu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan menjadi indikator hal yang pertama untuk menjadi generasi yang terbaik di akhir zaman ini. Karena tadi fitnahnya amat sangat besar. Keluar sedikit sudah, bahkan tidak hanya keluar, di rumah saja buka HP sudah ada iklan-iklan barangkali ya, tidak jelas dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka al-iman ini harus kita kuatkan, dan pemahaman sejatinya adalah untuk melatih keimanan kita. Puasa ini akan ditentukan oleh seberapa besar, seberapa kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat keimanan kita, maka pahala ibadah puasanya akan semakin besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak Adam itu adalah untuknya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalas. Kalau kita semakin ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa ini, maka insya Allah semakin kuat, akan semakin besar pahala yang kita dapatkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena tadi puasa ini dipengaruhi oleh keimanan. Makanya kata Rasul tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita puasa adalah karena iman dan karena pengharapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman indikator. Dengan iman, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, ya, keimanan harus diistiqomahkan. Apa kata Rasul? Dari Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak atau ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya, katakan kepada saya tentang keislaman. Ketika saya menanyakan ini, saya tidak menanyakan kepada yang lain lagi. Apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai Sufyan, ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Berarti keimanan itu harus diucapkan, tidak hanya sebatas di dalam hati saja. Karena orang terkadang tidak tahu. Ketika ada orang mengajak, misalkan gitu ya, waktu sholat main bola nih, ya, amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya sholat dulu, baru saya akan main bola. Ketika seseorang mau diajak kemana, sedangkan tiba waktu ibadah, amantu billah, mohon maaf saya sebentar ke masjid dulu, nanti saya akan menyusul.
Itulah makna amantu billah. Tsumma istaqim atau fastaqim. Kemudian istiqomahkan ucapan itu. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Inilah daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus bisa mengenal dari macam fitnah-fitnah di akhir zaman. Makanya ketika seseorang bertanya tentang amal-amal baik, tentang kebaikan-kebaikan, tetapi ada seseorang yang bertanyanya justru tentang kejelekannya. Karena nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Para sahabat pada saat bertanya tentang kebaikan, ayyu amalin afdal dan seterusnya. Tetapi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tetapi saya bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Tujuan itu apa? Makhafatan ayyudrikani, supaya saya hati-hati tidak terjerumus ke dalam kejelekan itu, supaya saya tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Maka terkadang ketika kita melihat misalkan ada kasus-kasus yang menyudutkan keislaman, itu biarkan jadi contoh bagi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Makhafatan ayyudrikani, supaya kita tidak terjerumus ke dalam fitnah keburukan itu. Dari sana kemudian kalau kita lihat tadi antara fitnah-fitnah yang tadi dijelaskan, gitu ya, di antara ciri hari kiamat, kaqata'il laili muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'id fiha khair min al-qaid wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Di antara ciri kiamat, orang tidak bisa membedakan mana baik yang mana buruk. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengenal baik dan buruk. Kata Rasul juga kemudian ada seseorang di akhir zaman ini, seorang anak tadi mempertuhankan orang tuanya, maka dari sini kemudian kita bisa mengidentifikasi, saya tidak boleh menjadi tuan bagi orang tua saya. Ketika seseorang kemudian dalam hadis berikutnya tentang fitnah akhir zaman di mana ilmu akan diangkat oleh Allah, maka kita jangan sampai terjerumus fitnah itu diangkat dengan kita biarkan diri kita di dalam kebodohan. Itulah generasi-generasi yang terbaik dengan mengetahui apa ciri-ciri hari kiamat atau fitnah-fitnah yang terjadi pada hari kiamat. Maka jangan suka, jangan malu kemudian kita merasa diri kita terasing, karena Rasul sendiri sudah disinggung. Apa kata Rasul? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini datang gharib, asing. Tadi mungkin kita ditertawakan, mungkin kita dinyinyiri gitu ya. Ghariban, biarkan saja, karena Islam di awal-awal memang gharib, asing. Wa sayaudu ghariban. Nanti di akhir zaman Islam akan seperti asing lagi. Bada kama bada, sebagaimana Islam datang. Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang yang merasa terasing pada saat itu. Wa fi riwayat qila ya Rasulullah man ghuraba, siapa orang-orang yang terasing itu? Kata Rasul, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, seseorang yang senantiasa dia berbuat baik, dia senantiasa menanamkan kebaikan baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Idza fasadat nas, di mana orang-orang merusak, kita perbaiki. Makanya kalau ada konten-konten merusak Islam, konten-konten yang merusak Islam, maka kita buat konten untuk menghidupkan Islam, menjaga Islam. Kalau sama wa fi lafdhin akhar humul ladzina yuslihuna ma ufsida an-nas min sunnati, adalah orang-orang yang ghuraba itu adalah menjaga, dia memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir zaman akan ada banyak khilaf, banyak perbedaan. Tugas kita adalah menjaga daripada perbedaan-perbedaan itu dengan berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya,
sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, adalah dengan menjaga sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa. Yang kata Rasul mengatakan, abdu bin nawajid, gigit erat-erat, kuat-kuat dengan gigi geraham. Karena pada saat itu Islam, ketika kita berpegang teguh dengan Islam, maka seolah-olah kita seperti memegang bara api. Kalau kita tidak kuat secara mentalitas, kalau kita tidak kuat secara ma'nawiyah dan rohaniyah kita, maka kita akan mudah melepaskan keislaman kita. Godaannya, fitnahnya sangat besar. Oleh karena itu, indikator yang berikutnya adalah bagaimana kita berpegang teguh dengan kebenaran kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam menjaga keimanan ini tadi, yang pertama adalah an akuna musliman fi aqidati. Saya harus mengislamkan aqidah saya. Yang kedua adalah an akuna musliman fi ibadati. Saya harus mengislamkan ibadah saya. Ibadah saya. Salat misalnya. Salat ini adalah kata Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ada seseorang yang dia salat kemudian dia berbohong, dia mencuri, dia bermaksiat? Maka salatnya bisa jadi belum sempurna. Salat yang sempurna itu adalah salat yang dia beribadah yang pertama syarat rukunnya terpenuhi secara fikih, juga secara syumuliyah syariat, adalah salat yang baik, salat yang dia menjaga hatinya dari riya, dari sum'ah. Dia menjaga hatinya untuk tetap ikhlas kepada Allah. Dia juga menjaga hatinya untuk senantiasa khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian daripada an akuna musliman fi ibadati. Yang ketiga adalah an akuna musliman fi akhlaqi. Saya harus mengislamkan akhlak saya. Karena dalam Islam ini tidak hanya membangun hubungan kita dengan Allah saja, tetapi bagaimana kemudian membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, bagian dari cara membangun hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak kita harus kita jaga, adab kita harus kita jaga, supaya kita menjadi pribadi yang baik secara keislaman kita. Yang keempat adalah an-antasir ala nafsi. Saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Jangan sampai tadi rasa ngantuk ini mengalahkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah, qiyamul lailnya, sholat malamnya, sholat tarawihnya. Saya misalkan di pesantren di sana, sholat malam, sholat tarawihnya 1 juz, orang capek. Tapi terkadang ingat di sana, ya Allah, Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak. Masa saya baru segini sudah ngeluh gitu. Itu jiwa manusia yang tadi gitu, rasa capek, rasa lelahnya gitu. Tapi kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, ya Allah, ini belum ada apa-apanya dibandingkan sholat malamnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya kemudian kita bisa merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Ya mungkin satu kali terkalahkan kita oleh hawa nafsu gitu ya, tapi jangan sampai berkali-kali. Nanti kalau sudah berkali-kali kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, disinggung oleh Allah. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat bahwa ada di antara orang-orang yang dia mempertuhankan hawa nafsunya? Dia lebih mengedepankan keinginan hawa nafsunya. Tadi ngantuk, dia tidur aja. Dia tidak peduli dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan ibadah yang sudah Allah syariatkan kepada dirinya. Kata Allah, kalau begitu orang yang dia mempertuhankan hawa nafsunya, sudah Allah biarkan hatinya tertutup, Allah biarkan matanya tidak melihat kebenaran, Allah biarkan telinganya untuk tidak mendengar kebenaran ya, Allah biarkan. Karena kenapa? Dia sudah mempertuhankan hawa nafsu. Oleh karena itu kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu, apalagi tadi di akhir zaman ini. Yang kelima ada namanya an akuna musliman fi ahli wa baiti. Saya harus mengislamkan saya harus mengislamkan keluarga saya harus mengislamkan rumah saya. An akuna musliman fi ahli wa baiti. Kenapa? Dalam keislaman itu kita harus jaga
supaya anak-anak kita, kerabat-kerabat kita di dalam lingkup keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagian daripada berpegang teguhnya kita ke dalam kebenaran, walaupun tadi kita merasa berhasil. Dari sana ada yang berikutnya, dia harus senantiasa mencari ilmu, karena tadi di awal seseorang di antara ciri-ciri hari kiamat adalah ayyurfa'al ilm, ilmu itu akan diangkat, wa yuthbitul jahl, kebodohan merebak, kebutuhan di mana-mana. Maka memberikan fatwa tadi, fatwanya adalah dhalal mudin, fatwanya sesat dan menyesatkan. Nauzubillah, nauzubillah. Maka tugas kita adalah kita harus bisa senantiasa mengangkat diri kita dengan keilmuan yang kita miliki. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini adalah makhluk yang lemah? Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan di dalam keadaan lemah. Maka tugas kita adalah di dalam menjaga keterasingan ini, menjaga stabilitas keimanan ini adalah dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dikuatkan supaya kita bisa menahan daripada hawa nafsu ini, kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya ya Allah ala zikrika, di dalam zikir kepada-Mu ya Allah. Wa syukrika, bantu ya Allah supaya tetap bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatika, bantu ya Allah supaya saya bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik. Karena tidak ada kekuatan yang hakiki kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita makhluk yang lemah ini harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta ilmu, Allah kata, karena syarat kita mendapatkan ilmu itu kata Allah yang mengajarkan ilmu, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajarkan kita, Allah yang mengajarkan kita. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi sejatinya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menginginkan ilmu, maka kita harus mendekatkan diri dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya hal yang menjadi langkah kita menjadi pribadi yang baik itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor kebaikan kepada orang lain, kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita, apapun profesi kita. Saya misalnya hanya alif-alifan saja, alif batasan, ajarkan alif batasan, karena ini adalah bagian daripada upaya kita berubah generasi menjadi generasi yang baik. Saya tidak bisa ngaji, saya hanya bisa mengajar kepada masjid, ajar ke masjid, tidak bisa. Ini adalah bagian daripada upaya kita menjadi pelopor kebaikan. Kalau kemudian saya ingin membuat sebuah lingkungan yang baik, ada sebuah menjadi lingkungan yang baik. Saya tidak bisa ngaji, cari seorang ustaz misalnya untuk bisa mengajarkan kita akan kebaikan-kebaikan, membangun sebuah komunitas yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kau bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena di dalam keimanan harus membentuk sebuah komunitas yang baik, komunitas yang baik. Saya di sekolah-sekolah gitu, kenapa ada pembulian gitu ya? Karena orang-orang baiknya dia bisa soleh sendiri gitu. Akhirnya orang soleh itu dibully dengan orang-orang yang geng tadi gitu. Di sekolah-sekolah, di pesantren barangkali ada pembulian barangkali. Itu kenapa demikian? Karena tadi orang solehnya dia soleh sendiri, dia tidak mau membuat geng kesolehannya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia dibully, pembulian. Kalau
Akhirnya mau tidak mau, daripada saya dibully, akhirnya gabung saja dengan yang ngegame tadi. Itu fitnah-fitnah yang terjadi seperti itu. Maka tugas kita adalah jadikan diri kita menjadi pelopor kebaikan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita. Kalau kita lihat, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu ada sebuah generasi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam Bidayah wa Nihayah, dikatakan pada saat itu bumi ini dihuni oleh jin. Dihuni oleh jin. Tapi jin ini kebiasaannya ada yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi jin ini kebiasaannya adalah tumpah darah, berantem. Akhirnya yang terjadi apa? Boro-boro menghidupkan syariat Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti generasi jin itu jadi generasi manusia. Maka kita sebetulnya adalah generasi yang pengganti sebagai khalifah. Karena ada generasi sebelumnya, generasi jin tadi dia tugasnya apa, kebiasaannya adalah ada ja'al fiha ma yufsiru fiha wa yasfikun dima, berantem, tumpah darah gitu. Akhirnya kemudian jin dievakuasi. Ada jin yang paling soleh. Ya, ada jin yang paling soleh. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Yang nanti akan menjadi cikal bakal iblis. Nauzubillah, subhanallah. Lihat, ketika menjadi soleh, iblis itu diangkat derajatnya oleh Allah sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di surga ada 10 kesombongan di dalam dirinya sampai akhirnya diturunkan kembali ke dunia. Dikeluarkan kembali dari surganya Allah. Begitupun kita. Biarlah itu menjadi ibrah bagi kita bahwa ketika kita memuliakan diri kita dengan keimanan kita, dengan ilmu kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kita. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki keilmuan kepada Allah, kita tidak menguatkan keimanan kita kepada Allah, maka kita akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, menjadi generasi terbaik adalah hal yang harus kita lakukan. Ada satu yang keenam adalah an akuna wathiqan bi anna al-mustaqbal li hadzal din. Saya harus yakin bahwa masa depan ini ada di tangan umat Islam. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen kita dengan keislaman kita? Sejauh mana kita punya komitmen mujahadah kita untuk mengembalikan kejayaan Islam? Sejauh mana pengaruh kita terhadap lingkungan kita? Walaupun kita hanya seorang semut yang ingin berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini adalah keberpihakan kita bahwa kita ingin menjadi generasi yang terbaik. Kita ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah di dalam menjalankan syariatnya. Kalaulah kemudian secara hasil mustahil untuk mengembalikan kejayaan melalui tangan kita, maka insya Allah Allah akan mencatat usaha dan mujahadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan keimanan yang kuat di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam menghidupkan syariatnya. Allah menjadikan kita menjadi generasi-generasi terbaik di mana pada satu banyak fitnah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الشكر، يا ربنا لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، فإنك أنت الغافر. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لأولادنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وأهلنا وجماعاتنا في هذا المسجد خصوصا. اللهم أكرمنا يا رب فإنك أنت الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، لا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi pengingat bagi kita bahwa kita harus menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.